Kabar naturalisasi Shane Patinama, prosesnya hampir rampung, PSSI bilang begini. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, menyampaikan kabar terbaru terkait proses naturalisasi Shane Patinama. Perpindahan kewarganegaraan pemain Viking FK itu disebut sudah mendekat tahap akhir. Kabar tersebut disampaikan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan. Dia mengatakan prosesnya terus berjalan tetapi tidak bisa menggaransi kapan akan selesai. Seperti diketahui proses naturalisasi Shane Patinama hanya tinggal menunggu surat keputusan, SK, yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo, sebelum menjalani sumpah setia sebagai warga negara Indonesia, WNI. Kita belum bisa pastikan kapan akan disetujui oleh Presiden kemudian ditetapkan, kata Iryawan dalam keterangan yang diterima Suara.com, Kamis, 8 Desember 2022. Tapi kemarin untuk proses di DPR sudah. Tinggal menunggu persetujuan Presiden. Kita tunggu, jelas mantan Kapolda Metro Jaya itu. Iwan Bule, sapaan akrab Muhammad Iryawan, memastikan bahwa proses naturalisasi pemain 24 tahun itu tidak akan selesai sebelum Piala AFF 2022 bergulir pada 20 Desember mendatang. Karenanya, Shane Patinama tidak diikut-sertakan dalam skuad timnas Indonesia layaknya dua pemain naturalisasi lain, Sandy Walsh dan Jordi Amat. Memang sepertinya tidak cukup waktu bergabung jadi yang pasti dua pemain yang kita naturalisasi, Jordi dan Sandy, sambungnya. Saat ini timnas Indonesia sedang disiapkan untuk menghadapi Piala AFF 2022. Tim asuhan Sintayong tengah menjalani training camp, TC, di Bali. Timnas Indonesia berada di grup A Piala AFF 2022 bersama Thailand, Filipina, Kamboja, dan Brunei Darussalam. Di ajang ini Indonesia ditargetkan menjadi juara. Indonesia belum sekalipun mengangkat trofi kejuaraan paling bergengsi se-Asia Tenggara ini. Prestasi terbaiknya adalah cuma runner-up sebanyak 6 kali. Justin Hubner dan Ivar Jenner main, Timnas U20 Indonesia versus Al Adalah FC masih sama kuat. Duel antara Timnas U20 Indonesia versus Al Adalah FC masih sama kuat 0-0 pada babak pertama di Emirhan Stadium Said, Turki pada Minggu, 13 November 2022. Sebagai informasi, Al Adalah FC merupakan tim kasta tertinggi Liga Arab Saudi. Dalam kesempatan kali ini, Sintayong kembali menurunkan dua calon pemain naturalisasi yakni Justin Hubner dan Ivar Jenner. Cahya Supriyadi dipercaya menempati posisi penjaga gawang. Kemudian di lini pertahanan ada duet Kakang Rudianto dan Muhammad Ferrari. Zanadin Faris dan Doni Tri Pamungkas mengisi pos lini tengah. Sedangkan Rabani Tasnim dan Ronaldo Kuateh menjadi ujung tombak Timnas U20 Indonesia. Justin Hubner dan Ivar Jenner main, Timnas Indonesia U20 ditekuk Al Adalah FC 0-2. Timnas Indonesia U20 asuhan pelatih Sintayong kalah 0-2 dari tim muda klub Arab Saudi, Al Adalah FC dalam laga uji coba di Stadion Emirhan Said, Turki, Minggu, 13 November 2022, malam waktu Indonesia Barat. Namun di babak kedua, penyakit sering hilang konsentrasi Timnas Indonesia U20 kambuh. Tim Garuda Nusantara kebobolan 2 gol di paruh kedua ini, termasuk 1 gol telat di menit ke-89. Timnas U20, yang memainkan duo calon pemain naturalisasi Justin Hubner dan Ivar Jenner sejak menit awal, sejatinya cukup mengimbangi perlawanan tim kasta tertinggi Liga Arab Saudi itu di babak pertama. Skor 0-0 bertahan sampai halftime. Di Stadion Emirhan Said, Timnas U20 mendapatkan tendangan bebas di kotak penalti Al Adalah setelah kiper lawan menangkap bola dari umpan bakpas rekannya sendiri di dalam kotak 16. Namun tendangan bebas yang dilepaskan Justin Hubner masih membentur pagar hidup Al Adalah. Pada menit ke-31, Rabbani Tasnim terpaksa ditarik keluar karena tampak kesulitan menghadapi barisan pertahanan Al Adalah. Sintayong memasukkan Hoki Caraka sebagai penyerang pengganti. Setelah skor imbang 0-0 pada babak pertama, Timnas U19 kebobolan pada menit ke-64 karena lengah dalam bertahan. Kemelut yang terjadi di kotak penalti Timnas U19 dimanfaatkan dengan baik oleh Al Adalah untuk unggul 1-0. Timnas Indonesia U19 terus berupaya mengejar ketinggalan dengan terus menyerang, akan tetapi relatif tak ada peluang bersih yang didapat pasukan Sintayong.
Sejumlah pemain, termasuk Ronaldo Kuate, kerap terlalu bermain individu sehingga menghambat alur permainan serta tim Garuda Nusantara. Pada menit ke-89, gawang timnas Indonesia U19 kembali bobol oleh Al adalah yang bermula dari situasi set piece sepak pojok. Laga ini sendiri jadi bagian dari training camp, TC, timnas Indonesia U19 di Turki. Tim Garuda Nusantara terus digembleng di Eropa sebagai persiapan menyambut dua turnamen penting, Piala Asia U20 2023 dan Piala Dunia U20 2023. Timnas Indonesia U19 11, Cahya Supriyadi, Kakang Rudianto, Muhammad Ferrari, C. Justin Hubner, Muhammad Zaki, Doni Tripamungkas, Zanadin Faris, Ivar Jenner, Alfrianto Niko, Ronaldo Kuate, Rabbani Tasnim.